Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah anak-anak, sebelumnya kamu sudah memahami bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, bukan? Nah sekarang kamu akan belajar bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Adanya kerjasama ini membawa dampak positif bagi setiap negara. Berikut penjelasan terkait bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Community atau yang disingkat dengan APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Kawasan damai, bebas dan netral, atau yang disebut dengan Zone of Peace, Freedom and Neutrality, disingkat dengan ZOPFAN. Berikutnya, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau disingkat dengan TAC in Southeast Asia. Kemudian, Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau disingkat dengan ASEAN WFZ. Selanjutnya, ASEAN Regional Forum atau disingkat ARF. Berikutnya, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau disingkat MLAT, dan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. Indonesia sering kali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN, misalnya di bidang politik. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antara pemerintah dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara ASEAN. Nah anak-anak, untuk pertanyaan pada materi ini silakan simak baik-baik dan nanti kamu akan menjawab pada kolom komentar di bawah video yang ada di YouTube. Pertanyaan pertama, tuliskan contoh peran aktif Indonesia dalam turut mendamaikan konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pertanyaan kedua, apa manfaat yang diperoleh Indonesia
dengan ikut berperan dalam kerjasama APSC tersebut? Tulis jawabanmu dengan memberi nama, kelas, dan absen pada kolom komen, dan berilah jawaban sesuai dengan pertanyaan di kolom komen pada bagian bawah video YouTube. Terima kasih. Selamat bekerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.